Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami' man tab'adinaka ya Habibullah. Hakikatan min ladun Adam la yawmil qiyamah wa nakhusu khususan min illa hadratus syekh Imam Muhammad Al-Busiri sahibul burda radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa mulai kembali kajian kitab Burdahnya Imam Busiri. Sekarang kita tetap masih membahas tentang tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang atau sesaat setelah lahirnya Nabi pilihan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kita berharap kepada Allah yang Maha Pemurah melalui pintu syafaat Nabi-Nya agar pengkajian kita ini memberikan efek, manfaat dan barokah bagi kita, sehingga kita bisa mengalami apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas, apa yang kita dalami, sebagaimana Imam Muhammad Al-Busiri tidak saja menulis kitab ini, tapi juga mengalaminya secara rohani. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya khairil khalqi kullihim wal habibul ladhi turja shafa'atuhu likulli hawlin Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. La maqsud indana illa anta ya Rabbi.
faghfirha atas nama keagungan nabimu, atas nama kemuliaan nabimu. Ya Allah, ya Allah, tolong bermurah hatilah kepada kami untuk membersihkan jiwa kami, membersihkan hati kami, membersihkan pikiran-pikiran kami dari apapun yang tak pantas di hadapan-Mu. Atas nama kemurahan nabimu, atas nama kemuliaan nabimu, tolong ya Allah, indahkanlah hati kami, harumkanlah hati kami, indahkanlah jiwa kami, harumkanlah jiwa kami, indahkanlah pikiran kami, harumkanlah pikiran kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, karena tujuan penciptaanmu adalah nabimu, karena tujuan penciptaanmu adalah nabimu, maka dekatkanlah kami secara rohani dengan beliau, dekatkanlah kami secara rohani dengan beliau. Wasa'asawatan ghadat buhairatuha warudda wariduha bilghayri nazami. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa afadha alaina min barakati wa bikum amin. Wasa'ah, dan membuat sedih. Kata-kata sa'ah di sini bermakna ahzana. Sawata, terhadap penduduk kota sawah. An-ghadat, apa adanya susut, buhairatuha, apa danaunya itu sawah. Warudda, dan ditolak, wariduha, siapa orang yang datang kepada itu buhairah, bil ghaidhi, dengan adanya kemurkaan, hinadhami, ketika merasakan haus itu wariduha. Ini merupakan tanda dari keagungan Nabi yang baru lahir dengan efek yang getir atau efek yang tak mengenakan. Ada dua efek dari lahirnya sang Nabi itu, efek yang menggembirakan dan efek yang menyedihkan. Efek yang menggembirakan itu adalah menjelang beliau lahir, tanah Quraisy di Arab sana kemudian menjadi subur, pepohonan tumbuh dengan hijaunya, dengan buah-buahannya sekaligus. Ini menggembirakan. Yang tak menggembirakan itu diantaranya adalah apa yang dituturkan di dalam bait ini, yaitu kota sawah. Sawah itu ismu madinatin azimatin, nama bagi sebuah kota yang sangat besar di Persia. Itu memiliki danau dengan air yang sangat jernih, sangat higienis dan melimpah ruah. Ini bukan hanya sekedar seperti Danau Toba ya. Ini danau sedemikian luas membentang, menghubungkan antar daerah di sisi-sisi danau itu.
Di atas danau itu banyak sekali perahu-perahu berlayar. Di pinggir-pinggir danau itu banyak sekali gereja-gereja dibangun, banyak sekali juga pasar-pasar yang sangat besar. Nah, air yang melimpah ruah, air yang jernih, air yang higienis ini, air yang dijadikan tempat berpelesiran bagi perahu-perahu, air yang dipakai untuk minum dan segala keperluan lainnya. Pada saat Nabi dilahirkan, air ini kemudian menjadi susut, asat, hilang, menjadi kering kerontang. Padahal danau ini namanya Danau Buhairah, itu sudah ratusan bahkan ribuan tahun, itu memberikan adanya kesenangan, kecukupan kepada para penduduk di sana. Jadi Nabi lahir, kemudian menjadi susut, kemudian menjadi kering. Oke. Kita belajar untuk menjawab sebuah pertanyaan. Ada apa sebenarnya dengan kehendak Allah Ta'ala ketika nabinya dilahirkan, lantas kemudian adanya kemurahan berupa danau yang berlimpah ruah itu menjadi susut? Apa sebenarnya makna kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi di satu sisi ada seorang nabi baru dilahirkan, di sisi yang lain kemudian adanya kekayaan yang berupa danau itu kemudian menjadi lenyap seketika. Apa sesungguhnya makna kehendak Allah Ta'ala? Nah, dengan memahami rahasia kehendak Allah Ta'ala di balik susutnya air Danau Buhairah ini, kita mencoba untuk bisa mengembangkan kepada kehendaknya yang lain. Anggaplah di satu tempat muncul adanya kemuliaan kebaikan, di tempat yang lain adanya kemakmuran itu kemudian menjadi lenyap. Apa sesungguhnya mana kehendaknya dengan cara seperti itu? Oke, ini tidak ada teks yang pasti sebagai rujukan ya. Cuma saya menduga-duga bahwa kejayaan itu bisa disebut sebagai kejayaan yang hakiki ketika ditopang oleh adanya spiritualitas yang tangguh, ditopang oleh kerohanian yang kuat. Jadi sebuah kejayaan baru berarti sebagai kejayaan yang hakiki, yang sesungguhnya kalau berada di atas fondasi yang kuat secara spiritual, kuat secara rohani. Nah, danau ini bukan merupakan simbol dari kemajuan, dari kemelimpah ruahan secara rohani. Tidak. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar danau itu sudah sekian lama itu betul-betul mendemonstrasikan adanya kekufuran. Jadi kekufuran yang ditampakkan secara terang-terangan, ditampakkan secara eksplisit. Seperti sekarang misalnya ya, orang sudah tidak menyembunyikan maksiatnya. Maksiat itu didemonstrasikan, diungkapkan dengan secara mencolok. Nah, kejayaan apapun yang melahirkan adanya perilaku seperti itu sesungguhnya bukan merupakan kejayaan, tapi murni merupakan sebuah kehinaan dengan bungkus kejayaan. Jadi luarnya bungkusnya itu kejayaan, tapi batinnya sesungguhnya keropos. Batinnya itu tak lain adalah kehinaan. Maka karena itu kemudian diambrukkan oleh Allah Ta'ala kejayaan yang modelnya hanya bungkus, hanya casing itu diambrukkan. Nah, ini masih merupakan wujud dari adanya kebaikan Allah ya. Jadi kalau ada orang berdosa ya, terus menumpuk dosa, kemudian orang itu ditimpakan kepadanya sebuah masalah besar, itu tanda Allah kasih sayang. Sebab apa? Dosa itu bisa dicegat oleh sebuah persoalan yang menimpa si pelaku dosa itu. Tapi kalau misalnya orang gemar berbuat dosa, dibiarkan dalam keadaan jaya dengan dosa-dosanya itu jangan salah sangka, itu bukan bentuk kasih sayang Allah Ta'ala, bukan. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Itu namanya istidraj atau sulakan. Jadi dikasih kejayaan, dikasih kemewahan,
Nah, orang yang mendapatkan kejayaan kemewahan ini senantiasa terus menabuh genderang pengingkaran, dosa-dosa kepada hadirnya, tapi terus dibikin sehat, walafiat, dibikin jaya. Nah, ini bukan karunia yang sebenarnya. Ini sesungguhnya adalah proses-proses menuju malapetaka yang sesungguhnya. Jadi, ketika danau Buhairah itu yang merupakan kebanggaan bagi penduduk kota Sawah, itu kemudian ditarik airnya, dibikin asat airnya, dibikin kering kerentang oleh Allah Ta'ala, itu sesungguhnya merupakan teguran agar penduduk di sana itu merubah diri 180 derajat menjadi orang-orang yang introspeksi, orang-orang yang kemudian sadar diri, insaf. Jadi ya, ada kalanya hal yang pahit itu sebagai starting point, sebagai titik mula dari adanya kelahiran kembali secara rohani. Maka sebab itu jangan dikira orang itu dimuliakan Allah kalau orang itu lupa, menjauh, tidak tunduk, setia, tapi dibikin cukup. Jangan mengira itu merupakan Allah Ta'ala memuliakan, bukan. Itu menghinakan sebenarnya. Menghinakan dengan cara disulak, dengan cara istidraj. Jadi Nabi lahir, kemudian danau ini menjadi susut seketika. Itu ingin menyadarkan mereka bahwa itu loh, bayi yang baru lahir itu kejayaan yang sebenarnya. Makanya gini, kalau orang itu tidak bisa insaf dengan kebenaran, mungkin orang itu insaf dengan malapetaka. Sebenarnya jangan sampai ya. Jangan sampai kita insaf itu dengan malapetaka. Lebih baik kita insaf itu melalui renungan, melalui pikiran, melalui kalkulasi akal. Jadi kenapa aku begini terus? Kenapa aku tidak melakukan perubahan-perubahan signifikan secara spiritual? Nah, mestinya melalui renungan seperti itu orang kemudian menemukan adanya keinsafan dirinya. Tapi sebagaimana penduduk sawah itu, penduduk Persia itu yang kemudian ditegur dengan cara yang sangat menyakitkan seperti itu, sebagaimana mereka di sana mengalami hal yang demikian, masih juga beruntung orang-orang yang kemudian dijegal oleh Allah Ta'ala. Misalnya sehatnya orang itu dipakai untuk mengingkari Tuhan, kemudian dikasih sakit. Nah, kalau sakit itu akhirnya membuat insaf, maka itulah sakit yang merupakan ambang dari pertaubatan. Jadi ada kalanya sakit itu merupakan pintu karunia yang andaikan sakit tidak diberikan, maka pintu karunia itu tidak akan terbuka. Nah, mereka itu oleh Allah Ta'ala dikasih model teguran yang seperti itu. Nah, sekarang begini ya. Nah, kita seringkali berpegang kepada kalkulasi hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Misal begini ya, kata para tukang sumur ya, mereka itu senang kalau diminta untuk membuat sumur di sewon. Kenapa Pak kok senang? Karena di sewon itu rata-rata dapat 5 atau hanya 4 meter itu sudah keluar airnya. Jadi mereka itu berpegang kepada adanya kebiasaan menggali sumur di sewon itu seperti itu. Nah, ini kan kemudian bisa dipegang kalau di sana subur. Padahal sesungguhnya apakah air itu dangkal atau sangat dalam, itu sesungguhnya tidak bergantung kepada bumi itu sendiri. Jadi kalau orang bikin sumur, ternyata airnya itu cepat keluar walaupun digali masih dangkal, itu tidak bergantung kepada tanahnya di situ, murni bergantung kepada kemurahan Allah Ta'ala. Nah, ini mesti kita pegang dibandingkan kebiasaan logika yang dipakai sebagaimana yang dipakai oleh tukang sumur di Belawong itu. Jadi, nah kalau kita lebih berpegang kepada Allah Ta'ala, maka kausalitas itu bisa kita hancurkan untuk sementara. Kita hancurkan. Bagaimana menghancurkan kausalitas? Dengan cara lebih bersandar kepada prima causa, kepada Allah Ta'ala musabbibul asbab, pencipta segala sebab.
Jadi Allah Ta'ala itu berada di balik segala sebab. Dan Allah tidak bergantung kepada sebab akibat. Contoh ya, kalau kita menggodok air di dalam panci, di dalam panas 100 derajat itu mendidih. Nah, itu sebab akibat. Kalau kita tidak berpegang kepada sebab akibat, kita berpegang kepada kuasa Allah Ta'ala, terserah Allah. Dalam kondisi seperti apa itu dibikin mendidih, dalam panas seperti apa itu bikin mendidih, kan begitu. Nah, kalau kita berpegang kepada Allah sebagai prima kuasa tadi, maka kita tidak dipenjara oleh logika buatan kita, tidak dipenjara oleh logika sangkaan kita, tidak dipenjara. Walaupun kenyataannya misalnya Allah Ta'ala menghendaki kausalitas, tapi jangan semata-mata bersandar kepada hukum kausalitas itu. Jadi Allah Ta'ala itu tidak wajib tunduk kepada hukum alamnya sendiri, tidak wajib tunduk kepada sunnahnya sendiri, tidak wajib tunduk. Jadi Allah bikin aturan bukan untuk mengekang dirinya, Allah bikin aturan itu untuk hukum alam bagi umat manusia saja. Jadi kalau tiba-tiba susut misalnya ya, padahal sebelumnya sumbernya itu melimpah ruah, mata airnya itu melimpah ruah, kalau tiba-tiba susut, itu sepele bagi Allah Ta'ala. Sama sepelenya dengan sebuah daerah yang kering kerontang kemudian dibikin melimpah ruah airnya, sepele. Nah, ini pentingnya kita melakukan lompatan dari semula hanya berpegang kepada kebiasaan kausalitas, kita melakukan lompatan berpegang kepada Allah Ta'ala. Di situ kemudian kita bisa merasakan bahwa sangat mudah Allah memberikan solusi bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Karena itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, itu ini melampaui hukum kausalitas. Orang yang memiliki hubungan yang mesra, yang baik dengan hadiratnya, maka Allah memberikan solusi bagi setiap persoalannya. Bentuknya seperti apa solusi? Seperti apa saja, karena Allah Ta'ala Maha Kuasa. Jadi kuasanya itu jangan dibatasi oleh pengalaman-pengalaman keterbatasan, jangan dibatasi. Membatasi Allah dengan cara seperti itu sama saja tidak memberikan kemungkinan bagi diri kita untuk menyaksikan kemahaannya yang lebih tak terkira-kira, yang lebih luas itu. Oke, ayo musik.
Dituturkan di dalam kitab syarahnya Burdah ini bahwa ketika danau Buhairah itu kering seketika, ada orang yang datang untuk mengambil air. Biasanya setiap saat datang, air itu ada, air itu melimpah ruah, air itu begitu bersih, begitu higienis. Tapi kemudian orang ini sampai di danau Buhairah, airnya itu tidak ada. Karena itu orang ini kemudian pulang dengan menggerundel dengan perasaan marah. Lalu di tengah perjalanan, 2 gelas besar yang dibawa itu kemudian karena marah diadu lalu pecah berkeping-keping. Nah, ini secara psikis menunjukkan adanya kekecewaan. Jadi ingin mendapatkan sesuatu yang sudah terbiasa didapatkan, tapi kemudian tidak didapatkan, kecewa. Nah, mari kita membahas tentang perkara ini lebih detail agar kita bisa terhindar. Nah, selama ribuan, selama ratusan tahun itu, mereka itu dimanjakan dengan kecukupan air yang jernih itu, dimanjakan. Tapi kan kemudian adanya fasilitas itu tidak dipakai sebagaimana semestinya. Karena itu kemudian ketika fasilitas tak dipakai dalam kebaikan sebagaimana semestinya, sesungguhnya orang ini sedang memproses fasilitas itu sendiri untuk menuju kehancuran. Jadi ini konkretnya begini ya. Kita misalnya bisa menikmati ya, rokok dan kopi. Agar terus-terusan bisa menikmati rokok dan kopi itu, nah, coba rokok dan kopi itu dijadikan tasbih untuk membaca keagungan Tuhan. Sehingga dengan demikian fasilitas itu terus ditambah. Ini tafsir kontemporer dari Lain Syakartum Lazidan Aku. Jadi fasilitas itu terus ditambah itu. Nah, kalau ini kita pakai ya, cara berpikir dan cara bertindak ini kita pakai, maka ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau misalnya juga baju yang kita pakai murni orientasinya kepada hadirnya, enggak usah khawatir tentang baju berikutnya yang akan kita terima. Sebab lazidannakum itu konkret, bukan teoretik semata-mata. Nah, ini bisa dipakai dalam berbagai macam segmen kehidupan kita. Bisa berkaitan dengan makanan, dengan minuman. Jadi rezeki itu akan dengan sangat mudah mendatangi kita ketika kita menggunakan rezeki itu di jalan keilahian. Jadi orang yang makannya semata-mata karena Allah tidak akan risau tentang makanan yang berikutnya. Gak usah risau. Terus begitu. Nah, kalau ini kita pakai ya, cara berpikir dan beramal seperti ini kita terapkan, ya, maka Indonesia ini tidak akan pernah mengalami kekurangan atau kemerosotan ekonomi, tidak akan pernah. Jadi ini bisa kita terapkan di dalam ruang lingkup yang lebih massal. Itu bisa sebenarnya. Bisa. Nah,
Ini dimensi-dimensi dari keberuntungan lewat pintu-pintu langit. Jadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu ketika orang sudah terbebaskan dari hukum kausalitas. Misal ya, orang baru di PHK, terus kemudian stres, risau, misalnya, waduh, dari mana akan datang pintu rezeki lagi bagiku? Nah, itu tidak akan pernah dialami oleh orang yang relasinya dengan Allah Ta'ala itu baik. Gak akan pernah dialami itu. Kenapa? Allah memiliki jalan di luar segala praduga dan prasangka kita. Memiliki jalan untuk mencukupi kehidupan kita. Itu sangat sepele bagi kemahaan Allah, mencukupi kita tuh sangat sepele. Karena itu bersandarnya bukan kepada pikiran yang kita ciptakan dalam bentuk kausalitas itu, tapi bersandarnya kepada kemahaan yang tak terjangkau oleh kardilnya pemikiran kita. Sebenarnya andaikan penduduk kota Sawah itu menyediakan diri untuk mensyukuri lahirnya bayi yang baru di Mekah, itu lahirnya Kanjeng Nabi itu, maka akan berlipat-lipat danau Buhairah itu memberikan kesenangan, berlipat-lipat. Nah, itu sebuah taktik ya, taktik bagaimana kita tidak risau, taktik bagaimana kita menemukan jalan-jalan tak terduga, jalan yang kita duga terlampau sempit. Ini kan itu tuh. Paling kalau kita punya teman ya, kita nggak punya uang sudah berpikir yang bisa dipinjami A, B, selebihnya kok nggak ada. Nah, itu berarti kemakan oleh cara berpikir yang sempit. Kemakan. Padahal bagi Allah Ta'ala sangat mudah mengirimkan orang yang sama sekali tidak kenal. Itu sangat gampang. Atau bahkan Allah Ta'ala tidak menggunakan orang untuk memberikan sesuatu, tapi langsung sangat mudah. Sangat mudah. Allah itu tak membutuhkan perantara. Termasuk juga Allah tak bergantung untuk memberikan itu kepada perantara berupa doa. Jadi tidak bergantung kepada doa-doa ya. Jangan salah paham, dikiranya kalau doanya khusyuk lantas mempengaruhi Allah untuk kasihan gitu. Itu enggak. Allah terlampau agung untuk dipengaruhi oleh doa-doa manusia. Walaupun doa itu harus, karena diperintahkan. Tapi bukan karena doa-doa itu kemudian Allah terpengaruh. Bukan. Jadi di sini kita berarti belajar apa? Belajar dari pengingkaran. Jadi ternyata di dalam sejarah itu faksusil qasasa itu ya, berbagai macam peristiwa di dalam sejarah itu, apakah itu kebaikan atau kebangsatan, itu sama-sama menjadi guru. Jadi para penduduk kota Buhairah yang kufur itu juga bisa jadi guru bagi kita. Jadi kita berguru tidak saja kepada yang baik dan terpuji, tapi kepada yang bobrok sekalipun di sini kita berguru. Artinya apa? Jangan ditempuh jalan yang sudah menghancurkan penduduk kota Sawah itu dengan diri roh. Sebab bagi Allah Ta'ala tanpa adanya proses yang bertele-tele bisa langsung danau yang melimpah ruah asal itu bisa sangat mudah. Jadi karena itu kalau cuma ingin membuat orang bahagia berkecukupan, itu tidak sampai membalik telapak tangan cepatnya atau sebaliknya. Dan itu kalau di dalam kitab Mantiqut Thairnya Syekh Fardin Attar itu disebutkan bahwa apapun yang dimiliki manusia, kejayaan apapun, kemewahan apapun yang dimiliki manusia, itu sebenarnya tak lebih seperti rumah laba-laba. Rumah laba-laba kata sebuah ayat itu merupakan rumah yang paling lemah, paling hina. Wa inna auhanal buyut labaitul angkabut. Sesungguhnya paling hinanya, paling lemahnya rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Jadi apa yang kita miliki ya, yang dalam pikiran misalnya, wah ini cukup untuk 7 turunan misalnya, itu cuma seperti rumah laba-laba. Nah kata beliau dengan bahasa bertutur berkisah, ada sebuah rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk merantau ke negeri-negeri yang jauh. Karena rumah itu sudah tidak berpenghuni, maka di situ kemudian laba-laba menciptakan sarang, menciptakan rumahnya sendiri. Sedemikian megah bagi pandangan pikiran laba-laba itu. Di samping sebagai rumah, itu juga sebagai kerajaan untuk menjerat mangsa yang kesasar ke sana. Jadi,
Laba-laba merasa sebagai raja diraja di lingkaran rumahnya itu. Karena itu kemudian muncul ungkapan dari laba-laba itu, sekarang di sini aku yang berkuasa. Laba-laba itu sudah dengan perasaan sangat gagah, sangat megah. Tapi kemudian setelah bertahun-tahun, pemilik rumah itu datang dari tanah rantau. Karena mau menempati rumahnya, maka bersih-bersih, diambillah sapu. Nah, kemegahan laba-laba itu hanya sekali sapu, set, hilang langsung. Itu sebuah perumpamaan bahwa adanya kemewahan penduduk kota sawah dengan pasar-pasar yang ramai, dengan gereja-gereja yang sangat nicis, sangat bagus, dengan perahu-perahu di atas danau itu yang sangat menyenangkan. Itu dalam sekejap saja bisa hancur. Itulah sebabnya apapun selain Allah Ta'ala tidak dijadikan sandaran. Bersandar kepada yang lain sama saja dengan bersandar kepada sekarung angin. Bersiap-siaplah untuk jatuh dan kecewa. Seandainya yang terjadi adalah sebaliknya, maka di situ akan tercipta sebuah kemajuan yang juga bernuansa transenden. Jadi itu yang dimiliki oleh nabi-nabi yang sekaligus raja, seperti Nabi Daud, ya, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Yusuf. Nabi-nabi yang sekaligus raja itu, kerajaan dan kekayaan mereka itu mentransenden. Kenapa? Karena nabi-nabi itu memberikan nilai kepada apa yang dimiliki. Kalau saya bisa memberikan nilai kepada kopi yang saya miliki, maka tidak usah risau. Kopi berikutnya yang akan aku nikmati, akan ada makhluk-makhluk di atas Allah Ta'ala untuk mengirimkan kopi-kopi ke saya. Gak usah risau. Nah, itu pentingnya ya. Pentingnya berada di kafe-kafe, kemudian kita melakukan renungan dengan apa yang kita tekuni. Ngerokok, ngopi sama. Jangan sampai sia-sia itu. Semuanya bisa transenden. Nanti kalau sia-sia, nasibnya sama dengan penduduk kota sawah yang kemudian merana itu. Oke, musik lagi.
kita berikutnya. Apakah penduduk kota besar di Persia itu terus mengalami kehinaan dengan tidak menyambut kelahiran sang nabi? Itu ternyata tidak. Jadi peringatan itu, peristiwa yang detail itu ternyata pada akhirnya menumbuhkan adanya kekuatan spiritual, menumbuhkan adanya kemajuan. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Allah itu memilih suku Quraisy di antara negeri-negeri Arab, dan Allah memilih Persia di antara negeri-negeri non-Arab. Innallaha ikhtara minal Arabi Quraisyan wa minal ajami Farisan. Jadi ternyata kalau di Arab, di kabilah Quraisy terutama, itu muncul pepohonan, muncul buah-buahan yang ranum, muncul kehijauan. Nah, itu karena memang di sana nanti akan lahir adanya sahabat-sahabat Nabi terpilih. Nah, sahabat Nabi itu ya, terutama yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu juga sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Jadi bukan perkara baru itu. Jadi karena itu merupakan tautan langsung dengan kemuliaan sang Nabi ini. Nah, karena itu kemuliaan para sahabat ini jauh di atas kemuliaan para wali. Ini sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Quran, ini sudah ada. Sudah ada. Nah terus ya, yang dipilih oleh Allah Ta'ala dari kalangan non-Arab itu adalah bangsa Persia ya. Kita bisa menyaksikan sampai sekarang tentang adanya kemajuan di sana secara intelektual maupun secara spiritual. Kita bisa menyaksikan. Bahkan ketika di negeri-negeri lain filsafat Islam pernah mengalami kematian, di sana masih tetap berlangsung. Jadi artinya apa? Kegetiran pertama kali itu merupakan titik mula dari adanya sebuah kemajuan ke depan. Maka ini pelajaran tidak langsungnya kepada kita adalah bahwa kalau kita mengalami terpuruk, itu bukan lantas kematian dari segala-galanya dari diri kita, bukan. Kalau kita mengalami terpuruk, boleh jadi itu merupakan awal mula kebangkitan. Oke, mari kelahiran Nabi itu kita hubungkan dengan potensi kita untuk bisa menampungnya. Nah, di dalam diri kita itu ada potensi mengingkari Nabi. Sebagaimana dulu orang-orang penduduk kota Sawah itu. Juga ada potensi untuk merespon sang Nabi. Dua kekuatan itu sama-sama ada dalam diri kita. Walaupun beliau sudah wafat ya, tapi perkara pengingkaran dan penerimaan itu sama-sama dimungkinkan. Sama-sama dimungkinkan. Bahkan sekarang misalnya, kita bisa melahirkan sang Nabi kembali di kesadaran rohani kita, itu bisa. Sebagaimana juga kita bisa mengingkari beliau itu sekarang bisa. Walaupun sudah jauh dari periode kehidupan beliau. Itu sama-sama dimungkinkan. Makanya begini ya. Adanya potensi-potensi pengingkaran seberapapun prosentasenya itu mesti dinyahkan. Kita buang dari dalam diri kita pengingkar-pengingkaran itu. Misal ya, kita masih membayangkan ada orang yang lebih agung dibandingkan dengan Nabi, ada yang lebih kredibel dibandingkan dengan Nabi, ada yang lebih wah untuk dikutip dibandingkan dengan Nabi. Itu adalah potensi-potensi kekufuran lah sebenarnya. Potensi kekufuran. Jadi kalau misalnya mengutip Nabi seperti terbelakang begitu, itu bentuk kekufuran sebenarnya, kekufuran intelektual. Nah, adanya kekufuran, seberapapun prosentasenya itu mesti kita kepinggirkan, enyahkan. Kenapa? Beginilah sebenarnya. Di antara nama-nama dari Al-Haqiqatul Muhammadiyah itu, cahaya Nabi itu, di antara nama-nama itu adalah pertama, Nabi itu juga disebut sebagai Al-Aqlul Awal, akal pertama. Jadi kecerdasan pertama kali yang ada dicipta itu adalah kecerdasan sang Nabi. Nah, karena itu kemudian seluruh buah dari kecerdasan
berupa karya-karya buku, berupa kemegahan-kemegahan intelektualitas, termasuk perpustakaan-perpustakaan dunia, itu hanyalah merupakan bagian kecil dari ilmu sang Nabi. Kita mungkin tidak bisa membuktikan itu ya, tapi betapa banyaknya para wali membuktikan itu. Misal begini ya, orang seperti Syekh Abdul Hasan Sadili pernah bilang begini, kalian bertanya apa saja kepada saya tentang peristiwa dari awal mula penciptaan sampai akhirnya kelak orang ahli surga masuk surga dan ahli neraka masuk neraka, akan saya jawab. Ayo tanya tentang apa? Ini tidak mungkin bisa terangkum di dalam perpustakaan dunia, nggak mungkin. Jadi kalau kita membaca sejarah umat manusia ya, membaca sejarah dunia gitu ya, itu tidak mungkin mencakup keseluruhan peristiwa, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Bisa. Paling yang diambil itu adalah bagian-bagian yang dianggap berkesan dan itu tercatat. Yang tidak tercatat bisa lebih banyak dibandingkan dengan yang tercatat. Yang tidak tercatat itu bisa lebih banyak. Nah, itu padahal cuma merupakan cipratan dari kecerdasan Nabi Syekh Abdul Hasan Sadili itu. Atau tidak usah jauh-jauh, yang tidak masuk akal ya. Ki Hasan Samsul Arifin itu Situbondo pernah bilang, sekarang santriku 21.000 sekian ratus sekian. Saya tahu persis nama-nama mereka bersama orang tuanya, bapaknya masing-masing. Kalau pengen jelas, ayo tes yang mana, datang ke saya. Itu nggak mungkin kita bisa cari di perpustakaan, di bangku-bangku, nggak mungkin ada itu. Kecerdasan macam seperti itu nggak mungkin ada. Itu kecerdasan yang datang langsung dan dipandu langsung oleh hadiratnya. Itu hanyalah sepercik dari kecerdasan sang Nabi. Hanyalah sepercik. Nah kalau seperti aja cuman sepercik ya, apalagi kalau cuman yang diperoleh lewat investigasi, penelitian misalnya, nah, itu lebih mudah. Sangat lebih mudah kok. Orang para wali itu tahu persis berapa jumlah rambutmu, itu tahu persis kok. Nah, coba tanyakan filosof yang mana yang tahu berapa jumlah rambutnya. Nah, sulit itu. Iya. Jadi Nabi itu sebagai al-aqlul awal ya, akal yang pertama. Terus beliau juga bernama apa? Beliau juga bernama al-qalam, merupakan pena sarana bagi tercatatnya ilmu pengetahuan. Jadi kolam secara hakiki. Jadi ilmu pengetahuan yang tercatat ini berasal dari sang Nabi al-qalam, sang pena. Seluruh ilmu pengetahuan yang tercatat. Padahal lebih banyak yang tak tercatat dibandingkan yang tercatat ilmu pengetahuan itu. Nah, ini bisa kita lahirkan ya. Nabi itu bisa kita lahirkan dalam diri kita. Yaitu ketika muncul sebuah kesadaran bahwa yang teragung dari sekalian seluruh makhluk itu beliau. Bahwa yang semestinya paling mentereng di hati kita itu beliau, bukan siapapun yang lain. Nah, kalau Nabi sudah agung dalam diri kita, itu berarti ada jimat yang sangat ampuh di dalam diri kita. Karena itu ya, yang kemarin-kemarin baru populer yaitu Habib Umar ya, bin Hafid dari Yaman itu termasuk wali yang karomahnya itu cukup mencolok juga itu. Ya. Ketika beliau itu berdakwah di daerah Ethiopia sana, di daerah Afrika sana berdakwah itu, kan di sana masih banyak itu binatang-binatang liar. Kalau kita melihat di televisi atau di YouTube kan banyak sekali. Ketika beliau dilarang oleh para tentara yang menjaga kawasan binatang-binatang liar itu, beliau bilang, nggak apa-apa, tenang aja, nyantai aja, nggak masalah, saya nggak usah dikawal, nggak usah. Saya mau berangkat saja dengan mobil ini. Ketika menyeberangi padang belantara, padang pasir itu yang banyak sekali di situ, binatang-binatang buas itu, termasuk raja hutan, harimau itu kemudian betul-betul kejar itu, yang lain sudah gemeteran.
malah kaca jendelanya itu dibuka sama Habib Umar itu, dibuka-buka. Akhirnya dibuka itu, harimau mendongokkan kepalanya. Tenang saja. Kenapa? Orang seperti beliau itu yakin persis bahwa yang mudarat cuman Allah, yang bahaya cuman Allah, yang manfaat cuman Allah, yang berguna cuman Allah. Manusia, makhluk, nggak ada. Tanpa izin Allah nggak bisa. Akhirnya apa? Itu harimau yang mendongokkan kepalanya itu cuma dilus-lus. Terus bilang, Habib Umar bin Hafiz itu, mana pisang-pisang tadi yang kita bawa, itu harimau dikasih pisang, padahal jelas bukan makanannya ya. Mana ada singa makan pisang? Itu dimakan. Dan begitu jinaknya itu harimau itu. Kenapa begitu? Karena dalam jiwa beliau ada jimat paling ampuh. Apa itu? Nabi yang senantiasa lahir di dalam jiwa beliau. Lahir, refresh kembali sebagai kekuatan dan kesegaran rohani. Nah, karena itu yang kita tanam dalam batin kita ini sekarang siapa coba? Idolanya siapa? Gitu loh. Makanya malulah kita kalau ternyata yang menjadi idola di kalangan makhluk itu bukan Nabi. Malah idolanya orang-orang yang secara spiritualitas itu enggak jelas. Jadi jangan yang sudah terlampau kagum dengan nama-nama populer tapi tidak memiliki spiritualitas yang baik, cepat segera dicabut itu. Ganti yang lebih pantas, untuk dikagumi. Nah, diri kita ini ya, saya katakan tadi memiliki dua kemungkinan, melahirkan Nabi atau mengingkari Nabi. Dari kita ini. Jadi sampai sekarang peluang itu, baik peluang melahirkan Nabi maupun mengingkari Nabi, sama-sama ada dalam diri kita. Sama-sama ada. Ini pentingnya kita melakukan taktik bagaimana sang Nabi itu lahir dalam diri kita. Lahir sebagai kesadaran kita. Oke, lagunya lagi. Ini saya sekarang sendiri biasanya berdoa. Hasan Basri bilangnya siap tapi kemana nggak tahu.
Kirain belum rampung. Penggalan dari lagunya Umi Kulsum ya. Kalau yang asli itu lama sekali soalnya. Jadi ini yang imitasinya. Itu saja sudah bisa memabukkan, apalagi yang asli ya. Oke. Tentang kemungkinan melahirkan Nabi, saya berbicara membahas tentang mafhum mukhalafah dari adanya bait bodah yang kita kaji ini. Jadi berkaitan dengan bagaimana melahirkan sang Nabi. Jadi, karena potensi itu ada, maka relasi itu sesungguhnya itu juga ada. Jadi relasi antara kita dengan Nabi, kabel rohani itu ada. Itu ada. Cuma apakah kabel rohani itu samar-samar atau tegas? Itu berbeda-beda masing-masing orang. Ketika kabel rohani itu begitu tegas, maka orang akan merasakan mewahnya relasi dengan sang Nabi itu. Sehingga dengan demikian beliau itu tidak dirasakan jauh berada di abad-abad yang silam atau berada di balik tembok-tembok waktu, tidak. Tapi dirasakan sekarang. Dirasakan sekarang. Nah, tanda-tandanya adalah bahwa ketika dalam diri kita itu ada akhlak beliau. Tanda-tandanya adalah bahwa ketika kita merasakan karunia Allah itu terutama lewat beliau, itu berarti relasi itu begitu tegas. Kalau relasi dengan beliau begitu tegas, maka kekufuran dan pengingkaran itu akan menjadi terbakar dan tersingkir, menjadi hilang. Nah, dari tersingkirnya berbagai macam kekufuran itu kemudian, maka orang ini diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala lewat pintu sang Nabi ini. Waman takun bi rasulillahi nasratuhu intal qaul usduh fi ajamiha tajimi. Jadi orang yang menjadikan beliau itu sebagai pertolongan Allah, menjadikan beliau sebagai jimat bagi dirinya sendiri. Ketika orang ini berjumpa dengan kawanan harimau, orang ini tidak takut sama sekali. Jadi kehidupan yang problem-problemnya sudah membuat stres banyak orang, itu kecil, problem kehidupan kecil. Nah, itu berarti bahwa ada kekuatan yang bisa melampaui segala kegetiran di luar diri. Itu artinya apa? Artinya Nabi itu lahir dalam diri seseorang itu kecil. Bahkan sebaliknya, seluruh padang kehidupan ini dirasakan sebagai taman bunga yang sangat mengasyikkan. Coba ya, Maulana Rumi pernah bertutur tentang adanya cinta mati-matian dari sahabat Bilal. Sahabat Bilal ini menjadi budak bagi orang yang kekufurannya itu sangat kuat, yaitu Umayyah bin Khalaf. Sahabat Bilal ini ditekan oleh berbagai macam siksaan untuk berpindah keyakinan. Tapi keyakinan beliau tidak saja menjelma iman, tapi menjelma adanya cinta yang luar biasa. Sehingga semakin ditekan, justru kecintaan itu semakin tampak, semakin mengungkapkan dirinya sendiri. Di saat itu, kata Maulana Rumi bahwa Bilal itu dengan demikian sesungguhnya merupakan sultan cinta, raja cinta di hadapan tuannya yang sesungguhnya jauh lebih budak dibandingkan budaknya Bilal. Jadi orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tertekan di bawah garis perbudakan seperti itu karena ada sang Nabi dalam dirinya, maka kekuatannya itu bisa mengalahkan segala bentuk kebengisan. Apalagi cuma problem kehidupan kecil. Jadi para pecinta Nabi itu akan melanglang kehidupan ini dan tidak terkalahkan oleh berbagai macam persoalan. Nah, mesti seperti itu. Nah, karena itu yang kita tegaskan di dalam diri kita itu seberapa kuat relasi kita dengan beliau. Karena itu salawat ungkapan dengan kata-kata
mesti kita transformasi menjadi sholawat tindakan. Sholawat tindakan ini kita transformasi menjadi sholawat cinta. Sehingga karena begitu dekat dengan poros, dengan sumbu kehidupan, segala yang lain itu menjadi sangat mudah untuk bisa diselesaikan, dihadapi. Itu pentingnya kita melahirkan sang Nabi. Jadi kita itu memiliki rahim untuk melahirkan orang-orang suci sebenarnya. Kalau itu tidak dimungkinkan, tidak mungkin ada orang suci. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jilani itu menjadi mulia? Karena melahirkan Nabi dalam jiwanya. Kenapa para wali itu menjadi mulia? Melahirkan Nabi dalam jiwanya. Lalu ketika adanya kelahiran sang Nabi itu begitu nyata, begitu kental dalam diri seorang, sangat dimungkinkan orang itu berjumpa Nabi secara yaqzah, berjumpa Nabi secara jaga, bukan dalam mimpi. Sangat dimungkinkan. Banyak yang sudah mengalami yang seperti itu, mengalami hal yang seperti itu sudah banyak sekali. Nah, ini pentingnya kita mengambil pelajaran dari mafhum mukhalafah bait yang kita kaji ini. Penduduk sawah mengalami kegetiran karena pengingkaran, kekufuran. Nah, kita bagaimana menciptakan diri ini sebagai rahim bagi kelahiran sang Nabi secara rohani. Dan karena itu dimungkinkan, peluang bagi kita itu sama besarnya dengan peluang yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat Nabi yang sezaman dan semasa dengan beliau. Sama peluangnya, peluang sama. Jadi kita memiliki peluang untuk menjadi sahabat Nabi itu sama besarnya dengan para sahabat di zaman dulu. Sama besarnya. Tinggal bagaimana kita memupuk kesetiaan kepada beliau itu. Dan kita merasakan beliau lebih dekat dibandingkan dengan dekatnya apapun kepada diri kita. Itu sebabnya kenapa kajian burda di sini selalu kita tutup dengan asyroqolan. Dalam rangka apa? Dalam rangka berikhtiar untuk menjadikan pemahaman sebagai kenyataan, pemahaman sebagai pengalaman. Karena itu dalam asyroqolan nanti bayangkan kalau kita belum merasakan, bayangkan kita sesungguhnya sedang sowan kepada Nabi. Nyabis kata orang Madura. Bayangkan seperti itu. Jadi, sehingga kita menjadi sangat ta'zim di majlis di mana sholawat itu dibacakan. Karena pada setiap majlis di mana sholawat dibacakan, sesungguhnya Nabi itu hadir. Cuma merasakan seberapa hadirnya Nabi itu tergantung kepada kapasitas rohani kita, tergantung pula kepada pertolongan dan syafaat sang Nabi itu. Gitu. Kenapa diakhiri dengan asyroqolan? Kenapa mesti berdiri? Tak lain adalah ikraman wa ijlalan wa takriman kepada Kanjeng Rasul, semata-mata untuk mengagungkan beliau. Karena itu mari kita hadirkan, kalau tidak bisa dengan rasa, dengan imajinasi tentang beliau yang sesungguhnya lebih luas dibandingkan dengan alam raya ini. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah.
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا لا شفيع لنا إلا أنت لا شفيع لنا إلا أنت يا رسول kamu rahmu tak terkira-kira. Karena itu walaupun kami adalah pelaku dosa-dosa besar, kami julurkan tangan kami untuk mendapatkan pertolongan-Mu, untuk mendapatkan syafaat-Mu. Ya Rasul, ya Rasul, andai Engkau tidak menjulurkan tangan syafaat-Mu, ya Zallatul Qadami, sungguh kaki kami akan tergelincir, kami tidak akan menjadi selamat, tidak akan pernah menikmati kemuliaan. Hasya wa yuhrimur raji maharimahu aw yadhiyal jaru minhu ghayra mu'tarumi. Kami yakin, aku yakin kepadamu ya Rasul, Umundu al-zabtah karim adanihahu wajatuhu li khalasi السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على للوجود تهج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأمر الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يظهر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فأمرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومولاها من العمر الخير من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية
الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فبلغ صفر الكمال من النور الأنعمود وبرز الحميد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله
صاد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودينا نمجد بالكي بنسعد ونرشد ربي بلغنا بجاي في جواري غير مبعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah rampung. Semoga acara ini menjadi berkah dan manfaat untuk kita, juga untuk keluarga kita. Dan dari sini pula kita berdoa moga-moga Indonesia senantiasa aman, damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.